Selamat datang di channel YouTube sharing seputar saham ini. Terima kasih sudah mengunjungi video ini. Untuk kesempatan ini akan di-share tentang daftar emiten-emiten pembayar dividen yang lebih dari sekali di tahun 2020. Sebelum kita mulai, jangan lupa ya, di subscribe dan di like, juga di share supaya tidak ketinggalan di video-video menarik berikutnya, dan juga supaya kawan-kawan yang lain juga mendapatkan informasi yang sangat bermanfaat untuk dividen ini. Sebelum kita mulai, kita sampaikan dulu tujuan dan pesan dari video ini. Tujuan dari sharing seputar dividen ini untuk memberikan kawan-kawan referensi yang cepat dalam memilih saham-saham yang sebaiknya patut dipertimbangkan, khususnya dalam sisi dividen. Yang kedua, kawan-kawan tidak perlu membrowsing untuk mendapatkan info emiten yang membagikan dividen yang lebih dari sekali di tahun 2020 kemarin. Sehingga kawan-kawan masih bisa meluangkan waktu hangout-nya dengan kawan-kawan yang lain. Tidak perlu sibuk-sibuk untuk mencari, membrowsing informasi dividen emiten yang membagikan dividen lebih dari sekali. Informasi ini diambil dari data-data yang sangat dipercaya yang ada di Bursa Efek Indonesia. Adapun pesan-pesan yang mau disampaikan adalah di video ini akan disampaikan 29 emiten yang membayarkan dividen lebih dari sekali. Bahkan ada 2 saham yang memberikan sampai 4 kali. Kebanyakan dari 29 emiten itu tergabung juga dalam indeks saham syariah Indonesia. Bagi kawan-kawan yang mencari informasi saham syariah Indonesia, video ini membantu sekali. Dan juga akan dibagikan informasi tentang kapan timingnya pembayaran dividen tersebut. Ini akan disampaikan di akhir video ini sebagai summary, jadi jangan lupa untuk mengikuti video ini sampai akhir. Sebelum kita ke informasi detail mengenai emiten-emiten yang membagikan dividen lebih dari sekali tersebut, ada baiknya kalau kita share dulu apa dividen. Jadi dividen itu adalah bagian laba keuntungan perusahaan yang dibagikan ke investor. Yaitu investor itu kita yang mau membeli saham dari emiten atau perusahaan tersebut. Tidak semua laba dan keuntungan itu dibagikan ke dividen. Jadi ada yang ditahan oleh perusahaan untuk perkembangan perusahaan itu sendiri. Jadi selisih antara laba keuntungan perusahaan dan perusahaan dikurangi laba ditahan, itulah yang dibagikan kepada para investor yang disebut dividen. Berikut adalah daftar emiten-emiten atau perusahaan-perusahaan tersebut. Ada 20 saham emiten, 2 emiten membayarkan dividennya 4 kali, sedangkan 27 emiten lainnya 2 kali. Karena keterbatasan waktu dan mengingat waktu, maka tidak semua dari 29 emiten ini akan disampaikan secara detail. Nanti di summary dan di akhir video ini akan diberikan tabel semua 29 emiten ini.
Di video ini hanya akan diberikan informasi 9 emiten saja yang cukup detail informasinya, dan juga informasi ini berdasarkan abjad dari kode emiten yang ada di Bursa Efek Indonesia. Yang pertama yang membagikan 4 kali dividen tahun kemarin. Yang pertama JAS. JAS itu atau JASS adalah Jasa Angkasa Semesta, di mana perusahaan ini bergerak di bidang kargo dan airport services. 4 kali perusahaan ini memberikan dividen di tahun kemarin, yaitu pada tanggal 5 Maret sebesar Rp112 per saham, 20 Mei sebesar Rp25,2 per saham, 29 Juni ada sebesar Rp38,50 per saham, dan terakhir 17 September sebesar Rp58,3 per saham. Yang kedua adalah emiten dengan kode SMSM, Selamat Sempurna. Perusahaan ini bergerak di bidang spare part otomotif dan industri. Ada kode Astra. Ini menunjukkan bahwa emiten ini tergabung dalam indeks saham syariah Indonesia. Jadi semua kode astrik nanti di tabel summary di akhir video ini menunjukkan adalah saham-saham yang tergabung dalam indeks saham syariah Indonesia. SMSM ini membagikan juga 4 kali dividen di tahun kemarin. Pertama 21 Juli sebesar Rp5 per saham, 25 Agustus Rp19 per saham, 24 September sebesar Rp15 per saham, 22 Desember sebesar Rp20 per saham. Selanjutnya yang ketiga adalah AALI. Emiten ini adalah Astra Argo Lestari, bergerak di bidang perkebunan sawit dan sebagai salah satu PT Astra International. Bagikan dividennya 2 kali, yaitu 3 Juli 2020 sebesar Rp9 per saham, dan 19 Oktober 2020 Rp42 per saham. Yang keempat Adaro Energi. Perusahaan ini adalah produsen batu bara terbesar kedua di Indonesia. Membagikan dividennya juga 2 kali, yaitu 15 Januari sebesar Rp65,48 per saham, 19 Juni sebesar Rp44,13 per lembar saham. Yang kelima, AKR Corporindo. Perusahaan ini bergerak di bidang distributor perdagangan bahan bakar dan kimia dasar. Membagikan dividennya pada 3 Juni dengan harga Rp50 per saham, 13 Agustus dengan nilai Rp50 per lembar saham. Selanjutnya yang keenam AMRT, Sumber Alvaria Trijaya, yaitu Alfamart yang kita banyak lihat di jalan-jalan, bergerak di bidang perdagangan dan distribusi. Alfamart memberikan dividen pada 12 Juni sebesar Rp13,38 per saham, 22 Desember sebesar Rp6,03 per lembar saham. Yang ketujuh, ASGR Astragrafia, perusahaan multinasional untuk penjualan dan pernah jual produk Fuji dan Xerox, berikan dividennya pada 6 Juli sebesar Rp49 per saham, 20 Oktober sebesar Rp5 per saham. 8. ASII Astra International, perusahaan multinasional untuk bidang umum, memberikan dividen pada 10 Juli sebesar Rp157 per saham, dan 27 Oktober Rp27 per lembar saham. Ini urut abjad sampai yang terakhir 29 itu UNPR adalah Unilever Indonesia.
summary dari 29 daftar emiten pembayar dividen yang lebih sekali di tahun 2020 bisa dilihat tabel ini. Dari tabel ini bisa kita lihat bahwa dividen pertama itu dibagikan antara bulan Mei dan September. Ini banyak sekali emiten-emiten dan perusahaan-perusahaan yang membagikan dividends-nya di periode Mei dan September ini. Sedangkan dividen kedua banyak dibagikan pada bulan Desember. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 emiten atau perusahaan yang memberikan dividen keduanya di bulan Desember. Sedangkan 2 perusahaan yang membagikan dividen dan ketiga dan keempatnya itu berada pada periode Mei sampai Desember. Demikian video kali ini, saya mudah-mudahan membantu dan memberikan manfaat kepada teman-teman. Jangan lupa subscribe ya, dan like dan juga share video ini kepada kawan-kawan yang lain supaya memberikan manfaat dan informasi yang sama kepada kawan-kawan yang lain tersebut. Sampai ketemu di video berikutnya. Terima kasih.